Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil dari tugas besar kami dari mata kuliah pemodelan sistem. Untuk pengumpulan datanya, kami melakukan hasil pengamatan mengenai Cafe Kopiria, dan ini ada anggota kami. Yang pertama ada Mutia Usman, saya sendiri Muhammad Novel Masud, dan teman saya Firta Handayani, dan yang terakhir Kevin Sambira. Kita lanjut ke hasil pengolahan datanya. Di sini kita cari waktu rata-rata antar kedatangan, waktu antar pemesanan, dan waktu tunggu pesanan dan pelayanan. Di sini rata-ratanya bisa kita dapatkan langsung dari rata-rata antar kedatangan 3,4, dan rata-rata pemesanan dan pembayaran 2,5, dan yang terakhir rata-rata waktu tunggu dan pelayanan adalah 8. Berikut studi kasus yang kami dapatkan dari hasil pengolahan data berdasarkan pengamatan yang kami lakukan mengenai antrian pelanggan di Cafe Kopiria. Pada Cafe Kopiria, pelanggan datang secara acak untuk memesan makanan dan minuman. Dengan selang waktu antar kedatangan diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 3,4 menit. Proses pemesanan dan pembayaran dilayani oleh satu kasir yang membutuhkan waktu antara 2 hingga 5 menit untuk menyelesaikan transaksi. Setelah itu, pelanggan harus menunggu pesanan disiapkan oleh dapur, dan berdasarkan hasil observasi terdapat 38 pelanggan. Waktu rata-rata pemesanan dan pembayaran tercatat 2,5 menit, sedangkan total waktu tunggu hingga pesanan diterima rata-rata 8 menit. Bangun model simulasi untuk kasus tersebut dan jalankan simulasi selama 8 jam. Oke, langsung saja. Ini berdasarkan studi kasus yang kita dapatkan tadi, dapat kita tarik judulnya, yaitu simulasi antrian dan waktu layanan pada Cafe Kopiria menggunakan software ProModel. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simulasi menggunakan aplikasi ProModel. Di sini kami menggunakan aplikasi ProModel yang versi 2016. Nah, oke, kita langsung aja ke caranya. Langkah pertama, kita buka aplikasi ProModel. Nah, kemudian untuk tampilan awalnya akan seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini di close saja atau bisa juga di oke. Kita close. Kemudian ini juga di close saja teman-teman. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita klik menu file. Nah, habis itu kita klik new. Nah, selanjutnya kita tambahkan judul atau title-nya. Di sini saya akan menggunakan tugas besar modelan sistem. Nah, kemudian di graphic library kita pilih browse, kemudian klik 2 kali pada bagian samples, kemudian pilih yang 41 train GLB, klik 2 kali. Nah, kemudian di unitsnya ini kita pilih minutes aja, kemudian di distance-nya kita pilih meter, baru tinggal di oke. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat menu location. Nah, untuk langkah awal kita klik build, kemudian pilih yang location. Nah, untuk tampilan location akan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat pintu masuk terlebih dahulu menggunakan region. Kita klik, baru kita paste di layout. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian setelah kita paste, kita kasih nama. Kita kasih nama pintu masuk dan pintu keluar. Nah, kemudian di kapasitasnya kita kasih aja INF. Kemudian di rules-nya kita klik 2 kali di bagian oldest. Kemudian di queuing for output kita pilih fish in, fish out atau vivo. Kemudian klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat kasir pemesanan dan pembayaran. Nah, di sini saya akan menggunakan break. Kita klik, kemudian kita paste di layout. Nah, jika tampilannya kecil seperti ini, tinggal kita tarik ya teman-teman, ditarik untuk membesarkan. Nah, kemudian saya akan menambahkan operatornya atau petugas yang ada di sini. Tinggal hilangin centang new di sini, kemudian kita pilih yang operator. Diklik baru dipaste di sini. Kemudian digedein, dibesarin ya teman-teman.
kemudian diatur. Nah, kemudian kita akan menambahkan tempat duduk pelanggan. Namun sebelum itu kita kasih nama di sini dulu. Kita kasih nama kasir, pemesanan, dan pembayaran. Nah, kemudian kita hilangin centangnya. Nah, kemudian kita akan menambahkan tempat duduk pelanggan. Di sini saya akan menggunakan table atau meja. Kita klik, lalu kita paste di layout. Nah, kita tinggal tarik. Nah, jika ingin menambahkan meja lebih banyak, kita hilangin centang new-nya. Kemudian kita klik table lagi, baru dipaste di sini. Nah, lalu kita atur sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah kita membuat tabelnya atau tempat duduk pelanggannya, selanjutnya kita kasih nama tempat duduk pelanggan. Nah, kemudian kita centang kembali ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat tempat pembuatan pesanan dan pengambilan pesanan. Di sini saya menggunakan workstation. Kita klik, kemudian tinggal dipaste. Kemudian ditarik. Nah, kemudian kita kasih nama tempat pembuatan dan pengambilan pesanan. Nah, setelah kita membuat ini, selanjutnya kita menambahkan jalurnya ya teman-teman. Pertama kita klik ini di conveyor atau queue. Kita klik, baru kita klik kiri, tarik, kemudian klik 2 kali. Kemudian kita kasih nama jalur pemesanan. Kemudian langkah yang sama, kita klik kiri, tarik, kita sesuaikan, kita klik 2 kali, kemudian kita kasih nama jalur tempat duduk pelanggan. Kemudian langkah yang sama lagi, kita tarik ke sebelah kiri, kemudian klik 2 kali, kita kasih nama jalur pengambilan pesanan. Kemudian selanjutnya kita tarik satu jalur lagi, kemudian kita klik kiri, klik 2 kali, terus kita kasih nama jalur kembali ke tempat duduk. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan kasih nama di setiap part-part yang ada di dalam sini. Kita hilangin centang new-nya, kemudian kita klik layout-nya, kemudian pilih yang teks, baru dipaste di sini. Kemudian lakukan langkah yang sama pada setiap layout. Diklik. Oke, setelah kita kasih semua namanya, selanjutnya kita akan membuat menu entitas. Namun sebelum itu kita centang kembali yang new ini. Nah, untuk menu entitas akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mutia Usman. Oke, selanjutnya kita akan membuat menu entitas. Pertama-tama itu klik D, kemudian klik entitas, pilih grafik operator, ini. Di bagian name ganti dengan pelanggan.
Tipnya ganti dengan 150, tasnya tetap 10 series. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vita. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat arrivals. Untuk membuat arrivals, kita akan ke menu build, lalu kita pilih yang arrivals. Nah, kemudian di sini ada entity. Entity-nya kita klik, terus di sini kita pilih yang pelanggan, kemudian yang location-nya di sini kita pilih pintu masuk dan pintu keluar. Kemudian di sini yang KPH kita klik, kita pilih dan kita masukkan dengan angka 1. Terus oke, kemudian untuk persennya kita pilih yang time only, kemudian di sini kita masukkan dengan angka 0. Untuk occurrence di sini kita masukkan infinity, INF. Kemudian untuk frekuensi kita ambil dari nilai rata-rata antar kedatangan, yaitu 3,4. Di sini kita tulis dengan sama dalam kurung 3,4. Untuk buat arrival segini aja. Kemudian dilanjutkan oleh Kelvin. Nah, oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu processing. Nah, untuk langkah awal kita akan pilih menu build, kemudian pilih yang processing. Nah, untuk tampilan awalnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk langkah pertama kita pilih entity, kemudian klik yang pelanggan. Kemudian di location kita klik pintu masuk dan pintu keluar. Kemudian untuk outputnya di routing kita pilih pelanggan. Kemudian untuk destination-nya kita pilih jalur pemesanan. Nah, panahnya akan mengarah ke jalur pemesanan ya teman-teman. Nah, kemudian untuk menambahkan menu entity selanjutnya, kita menaruh kursor di pelanggan pertama. Kita taruh kursornya, kemudian kita tekan enter. Nah, otomatis dia akan berpindah ke bawah ya teman-teman. Nah, kemudian kita klik 2 kali, kita pilih pelanggan kembali. Nah, kemudian untuk location-nya kita pilih jalur pemesanan. Kemudian klik OK. Kemudian untuk outputnya sendiri kita pilih pelanggan. Kemudian destination-nya kita pilih kasir pemesanan dan pembayaran. Kita klik. Nah, panahnya akan mengarah ke kasir pemesanan dan pembayaran. Untuk selanjutnya sama kayak tadi, kita taruh kursor di pelanggan, kemudian kita tekan enter, lalu kita klik 2 kali, klik pelanggan, kemudian untuk location-nya kita pilih kasir pemesanan dan pembayaran, kemudian outputnya kita pilih pelanggan, kemudian untuk destination-nya kita pilih jalur tempat duduk pelanggan, kemudian kita klik OK. Nah, otomatis dia akan mengarah ke panahnya akan mengarah ke jalur tempat duduk pelanggan. Nah, untuk selanjutnya kita taruh lagi kursor kita di pelanggan, kemudian tekan enter, kemudian kita klik 2 kali, lalu klik pelanggan, kemudian untuk location-nya kita pilih jalur tempat duduk, kemudian klik OK. Untuk outputnya sendiri kita pilih pelanggan, kemudian untuk destination-nya kita pilih tempat duduk pelanggan, kita klik lalu OK. Nah, panahnya akan mengarah ke tempat duduk pelanggan ya. Kemudian untuk selanjutnya kita taruh kursor kembali di pelanggan, kemudian kita tekan enter, lalu kita klik 2 kali, pilih pelanggan, kemudian untuk location-nya kita pilih tempat duduk pelanggan. Nah, kemudian untuk outputnya sendiri kita pilih pelanggan juga. Kemudian untuk destination-nya kita pilih jalur pengambilan pesanan. Kemudian klik OK. Nah, panahnya akan mengarah ke jalur sini ya teman-teman, pengambilan pesanan. Kemudian kita taruh kursor kembali di pelanggan. Kemudian kita tekan enter. Lalu kita klik 2 kali, klik pelanggan. Untuk location-nya kita pilih jalur pengambilan pesanan. Kemudian untuk outputnya kita pilih pelanggan. Untuk destination-nya sendiri kita pilih tempat pembuatan dan pemesanan. Nah, untuk kursornya nanti kita akan rapikan ya teman-teman. Ini kursornya masih berantakan.
Kemudian kita ke pelanggan lagi, tekan enter, lalu kita klik 2 kali pelanggan. Kemudian untuk location-nya kita pilih tempat pembuatan dan pengambilan pesanan, klik OK. Kemudian outputnya kita pilih pelanggan, lalu pilih destination-nya, kita pilih jalur kembali ke tempat duduk pelanggan. Kemudian kita klik OK. Nah, panahnya akan mengarah ke sini. Kemudian kita mengarahkan kursor lagi ke pelanggan, tekan enter. Kemudian klik 2 kali pelanggan. Kemudian pilih jalur kembali ke tempat duduk pelanggan. Lalu untuk outputnya sendiri pilih pelanggan. Untuk destination-nya kita pilih tempat duduk pelanggan. Nah, panahnya akan mengarah ke tempat duduk pelanggan. Kemudian taruh kursor lagi di pelanggan, tekan enter. Kemudian pilih pelanggan. Lalu pilih tempat duduk pelanggan. Untuk outputnya kita pilih pelanggan. Lalu destination-nya kita pilih exit yang terakhir. Karena tidak ada pergerakan lagi setelah pelanggan mengambil pesanan di tempat pembuatan dan pengambilan pesanan. Otomatis dia akan meminum dan keluar dari Cafe Kopi Ria. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan memasukkan data yang sudah kita olah di dalam processing ini. Kita buka dulu datanya di menu Excel atau di Microsoft Excel. Lalu di sini data yang sudah kita ambil itu ada beberapa. Yang pertama ada kedatangan pelanggan, kemudian waktu antar kedatangan, waktu antar pemesanan dan pembayaran, kemudian waktu tunggu pesanan dan pelayanan. Nah, dari semua data ini kemudian kita akan mencari rata-rata dari semua data ini. Nah, lalu didapatkan rata-rata bahwa rata-rata antar kedatangan itu ada 3,4 menit, kemudian rata-rata pemesanan dan pembayaran 2,5 menit, dan rata-rata waktu tunggu dan pelayanan ada 8 menit. Nah, kemudian kita kembali ke ProModel ya teman-teman. Nah, di sini kita yang pertama akan memasukkan data pemesanan dan pembayaran, karena rata-rata antar kedatangan sudah kita masukkan di menu arrival sebelumnya ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan rata-rata pesanan dan pembayaran. Nah, itu akan dimasukkan di menu kasir pemesanan dan pembayaran. Kenapa begitu? Karena pelanggan akan melakukan transaksi di bagian kasir dan pemesanan. Otomatis dia akan memesan dan melakukan pembayaran di menu kasir dan pemesanan. Kita pilih di operation, kita klik 2 kali. Lalu kita ketik menu wait. Lalu kasih, lalu kita masukkan. Kita lihat dulu ya teman-teman datanya. Datanya 2,5 menit ya teman-teman. Lalu kita 2,5 min. Lalu ini tinggal di close saja. Nah, kemudian untuk data selanjutnya kita lihat ya teman-teman. Di sini ada rata-rata waktu tunggu dan pelayanan. Kemudian kita kembali ke ProModel. Nah, untuk rata-rata waktu tunggu dan pelayanan, kita akan taruh di bagian akhir atau di tempat duduk pelanggan. Karena setelah pelanggan mengambil pesanannya, dia akan keluar dari antrian ini. Lalu kita lihat datanya ada 8 menit. Kita kembali ke ProModel. Kemudian kita klik 2 kali. Di sini kita ketik white. Kita klik white lalu lalu kita masukkan 8, lalu balas kurung, kita ketikkan min, lalu close. Oke teman-teman, setelah memasukkan semua data yang ada di menu proses dan routingnya, di sini saya akan merapikan arah panahnya teman-teman, biar kelihatan lebih rapi. Oke teman-teman, setelah kita merapikan semua arah panahnya, selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Nah, untuk tahap awal melakukan simulasi, kita pilih menu simulation, lalu kita pilih menu option. Nah, di menu option ini pada runtime-nya kita masukkan angka 8 ya teman-teman. Nah, angka 8 ini fungsinya sebagai waktu antriannya.
Jadi dia diasumsikan di Pro Model itu akan mengantri selama 8 jam atau selama 480 menit. Nah, setelah kita masukkan angka 8, selanjutnya kita pilih OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam menu simulation kembali, lalu kita pilih yang menu run. Nah, untuk proses antriannya akan berjalan. Nah, untuk yang pertama itu dia masuk ke pintu masuk dan keluar, kemudian dia melalui jalur pemesanan untuk melakukan antrian. Nah, setelah itu dia akan melakukan transaksi atau pemesanan dan pembayaran di menu kasir. Lalu selanjutnya dia akan menuju ke tempat duduk pelanggan untuk menunggu pesanannya disiapkan. Nah, setelah pesanannya selesai, dia akan mengambil pesanannya ke tempat pembuatan dan pengambilan pesanan. Nah, kemudian dia akan kembali ke tempat duduknya setelah mengambil pesanannya. Setelah itu dia akan keluar dari antrian. Begitu ya teman-teman. Ini kita tunggu aja waktunya sampai selesai. Nah, setelah muncul tampilan ini, kita klik yes saja teman-teman. Nah, kemudian dia akan loading untuk mengeluarkan outputnya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, untuk tampilan outputnya akan seperti ini ya teman-teman. Pada menu scoreboard ini menunjukkan bahwa ada total 62 pelanggan yang keluar dari sistem. Dan rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan dalam sistem atau average time in sistemnya itu ada 141,46 menit. Dengan waktu rata-rata operasi sekitar atau average time in operasinya itu sekitar 127,61. Kemudian pada entity state baseline-nya ini menunjukkan kondisi pelanggan selama proses simulasi, di mana ada 90,21% pelanggan berada status in operation, yang berarti mereka aktif untuk dilayani. Kemudian pada menu single capacity location state baseline, ini menunjukkan status kapasitas setiap lokasi. Misal pada kasir pemesanan dan pembayaran, ini menunjukkan waktu operasinya itu ada 51,73%. Jadi kasir pemesanan ini beroperasi sekitar 51,73% untuk melayani pelanggan. Oke, mungkin itu saja dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam menggunakan aplikasi Pro Model untuk membuat simulasi antrian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.